Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome back to my channel. Aku seneng banget deh bisa ketemu sama kalian lagi. Aku ucapin makasih banget ya buat kalian yang udah setia banget di channel ini. Dan buat kalian yang baru aja nemuin channel ini, kenalin, nama aku Kiki Trisnawati. Dan aku seneng banget ngebahas tentang minimalism dan finansial. Ya, hari ini aku mau membahas tentang minimalisme lagi. Hari ini yang mau aku bahas adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang yang menjalani gaya hidup minimalis tetapi berdampingan dengan orang-orang yang tidak menjalani gaya hidup minimalis. Contohnya aku ya. Jadi aku ini kan saat ini sedang menjalani gaya hidup minimalis ya, walaupun masih belajar ya teman-teman. Dan aku tinggal dengan suami aku yang notabene tidak mengenal gaya hidup minimalis gitu ya, walaupun saat ini beliau sudah sedikit-sedikit mengetahui dan sedikit-sedikit menerapkan ya. Tetapi pada awal-awal perjalanan saya menjalani gaya hidup minimalis itu, beliau itu sama sekali tidak tahu gaya hidup minimalis dan dia tidak menjalani itu, tidak menerapkan itu gitu ya. Nah, bagaimana sih sikap aku gitu ya sebagai seorang yang menjalani hidup minimalis, bisa atau enggak sih gitu. Terus juga ada yang bilang nih ke aku, "Kak, gimana aku mau menjalani gaya hidup minimalis sedangkan aku itu tinggal sama orang tua aku yang senengannya beli barang, yang senengnya tuh numpuk-numpuk barang gitu. Aku tuh nggak akan bisa menjalani gaya hidup minimalis karena lingkungan aku itu tidak mendukung gitu misalnya." Dan kebanyakan orang-orang di luar sana tuh yang masih berpikir kalau misalnya aku menjalani gaya hidup minimalis tetapi orang-orang di dalam satu rumah aku itu tidak menjalani hidup minimalis, itu tidak akan bisa. Sebenarnya itu salah besar ya teman-teman. Karena kembali lagi, kalau gaya hidup minimalis itu kembali ke masing-masing orang. Di video kali ini aku coba mau ngasih tips-tips buat kita yang berdampingan dengan orang-orang yang tidak menjalani gaya hidup minimalis tetapi kita sedang menjalani gaya hidup minimalis. Langsung aja kita simak videonya. Tips yang pertama dari aku adalah yang penting bersabar ya teman-teman. Itu menurut aku penting banget kita miliki gitu ya. Kita tanamkan dulu nih di hati kita harus bersabar. Karena apa? Karena ya misalnya nih ketika kita tinggal di dalam satu atap dengan orang-orang yang tidak menjalani gaya hidup minimalis, terus kita misalnya kita nggak bersabar melihat mereka bentar-bentar beli barang, bentar-bentar numpuk-numpuk barang, itu sebenarnya apa ya, kalau kita nggak sabar itu bakal sering terjadi perpecahan mungkin ya, sering terjadi cekcok gitu ya. Makanya untuk meminimalisir kita terjadinya cekcok, pertama sih menurut aku yang ditanamkan adalah kesabaran. Walaupun secara aku pribadi itu masih jauh banget ya dari kata-kata sabar. Cuma ya semenjak aku menjalani gaya hidup minimalis, aku mencoba menerapkan itu. Jadi ketika misalnya nih suami aku membeli barang sesuatu, mau ngomel tuh jadi nggak jadi, ya minimal aku diskusikan dulu kenapa harus beli ini, emangnya barang yang lain udah rusak atau seperti apa, minimal aku sampaikan dulu. Jadi nggak langsung aku ngomel gitu. Kalau misalnya coba aja kalau aku nggak sabar, bisa aja sih kita tiap hari berantem cuma gara-gara barang yang dibeli gitu. Tips yang kedua dari aku adalah komunikasikan dengan baik. Ya maksudnya apa ya komunikasikan dengan baik? Ya maksudnya adalah kita kan misalnya tinggal di satu rumah dengan orang-orang yang tidak menjalani gaya hidup minimalis, ya sampaikan aja kalau kita itu saat ini sedang belajar menjalani gaya hidup minimalis. Jelaskan gaya hidup minimalis itu seperti apa, terus juga sampaikan kalau misalnya kita nantinya akan mendeklater barang-barang kita, ya tolong mohon jangan dimarahin gitu, jangan diomelin ya Pak Bu gitu. Tapi ya aku akan mencoba menjalani ini gitu. Jadi minimal kita komunikasikan dulu. Ya contohnya tadi yang aku sampaikan, kalau kita mau mendeklater itu kita harus sampaikan, apalagi deklater ya. Deklater itu kan mengeluarkan barang yang hal-hal yang menurut aku tuh sensitif gitu. Jadi tolong sampaikan kalau barang-barang yang mau kita deklater adalah sebenarnya barang-barang yang memang sudah tidak kita gunakan lagi, tidak kita manfaatkan lagi gitu ya. Jadi ya tolong sampaikan aja. Intinya sih komunikasi ya teman-teman. Karena pengalaman aku di awal-awal aku menjalani gaya hidup minimalis, terus pada saat itu memang aku deklater ya. Itu tuh ya lumayan agak kontroversi gitu sama suami aku gitu. Ketika aku ngeberesin barang, walaupun itu barang aku sendiri gitu ya, tuh suami aku tuh jadi, "Kok dikeluarin sih Bun? Kan sayang, itu masih bisa dipakai. Bun kenapa sih harus dikeluarin? Siapa tahu nanti suatu saat Bunda masih mau pakai lagi." jadi apa ya, hal-hal seperti itu harus
disampaikan gitu ya, biar suami kita, keluarga kita, orang-orang yang tinggal di dalam satu atap dengan kita ketika beliau belum menjalani gaya hidup minimalis tuh minimal beliau itu ya udah nggak apa-apa, relain aja gitu, karena itu juga kan bukan barang kamu gitu. Jadi ya menurut aku itu penting banget ya untuk dikomunikasikan secara baik. Tips yang ketiga dari aku adalah fokus dengan barang-barang kita sendiri. Ya, seperti yang tadi aku sampaikan ya, kalau gaya hidup minimalis adalah gaya hidup yang sebenarnya itu berawal dari kita pribadi gitu ya teman-teman. Nggak bisa kita memaksakan orang lain gitu. Makanya dari itu ketika kita sudah niat untuk menjalani gaya hidup minimalis, sudah memutuskan oke, aku mau menjalani gaya hidup minimalis ya, berawal dari barang-barang kita. Mau kita declutter barang ya berawal dari barang-barang kita. Jangan sampai nih ya, contohnya misalnya aku, walaupun aku suami istri, walaupun aku punya suami, terus aku tiba-tiba ngedeclutter barang-barang suami aku tanpa seizin suami aku. Itu nggak boleh banget ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, kalau kamu mendeclutter ya udah fokus dengan declutter barang-barang kamu sendiri. Jangan sampai kamu tuh mendeclutter barang orang lain, karena orang lain tuh belum tentu setuju barangnya dikeluarin gitu ya teman-teman. Jadi misalnya kalian yang masih satu rumah dengan orang tua kalian, ya udah kalian fokus aja dengan barang-barang kalian. Terus kan misalnya di rumah kalian tuh punya satu kamar pribadi milik kalian, ya udah kalian fokus aja di barang-barang pribadi yang ada di dalam kamar kalian gitu. Kalau misalnya kayak barang-barang di luar kamar kalian yang itu memang masih milik orang tua kalian, ya kalian jangan ikut campur. Misalnya nih kalian sudah menjalani gaya hidup minimalis, kamar kalian sudah kalian atur sedemikian rupa barang-barangnya yang memang kalian keep aja. Terus kalian ketika keluar kamar ngeliat di luar kamar itu banyak banget barang-barang yang bukan milik kalian numpuk gitu ya di lemari. Terus kalian tuh pengen banget jiwa minimalismenya tuh muncul gitu, terus kalian beresin, itu salah gitu ya, karena barang-barang itu bukan punya kalian gitu. Itu tadi tips yang ketiga dari aku adalah fokuslah pada barang-barang milik kalian sendiri. Tips yang keempat dari aku adalah diskusikan perlahan-lahan. Ya, ini perbedaannya apa ya dengan tips yang kedua tadi? Kalau tips yang kedua tadi kan komunikasikan dengan baik, ya berbeda. Karena kalau menurut aku ya, kalau komunikasikan dengan baik adalah tadi kita menyampaikan kepada orang-orang yang tinggal satu rumah dengan kita, kalau kita ini saat ini sedang belajar menjalani gaya hidup minimalis. Kita sampaikan, kalau kita mau mendeclutter itu kita sampaikan, kita komunikasikan. Kalau diskusi itu menurut aku tujuannya itu lebih dalam lagi. Ya, seperti pengalaman aku sama suami aku, kalau aku itu setelah sudah menjalani tips yang pertama, kedua, dan yang ketiga tadi, aku itu sering banget nih diskusi sama suami aku tentang gaya hidup minimalis itu seperti apa, terus juga referensinya seperti apa. Terus misalnya nih kalau aku sedang menjalani pekerjaan-pekerjaan yang bisa sambil dengerin YouTube gitu, aku tuh kadang sering loh nyetel YouTube konten-konten minimalis gitu yang aku sama suami aku bisa ngedengerin gitu ya. Di tahap ini tuh aku tuh biasanya mengencourage suami aku apa itu gaya hidup minimalis gitu, agar dia itu minimal tuh tahu gitu, minimal tuh beliau itu paham gitu ya terhadap gaya hidup minimalis. Walaupun di sini tuh dia belum bisa menjalani hidup minimalis, syukur-syukur sih di tahap ini orang yang kita ajak diskusi itu beliau paham dan beliau tertarik dengan gaya hidup minimalis. Itu sih menurut aku ya. Jadi kalau misalnya ini tuh lautan ya, kalau dia komunikasi itu dia masih di permukaannya, sedangkan kalau tahap diskusi itu dia udah lebih dalam lagi, udah mendekati dasar. Yang intinya sih tadi aku sampaikan, syukur-syukur orang yang kita ajak diskusi itu mau dan tertarik dengan gaya hidup minimalis sehingga beliau juga menjalani gaya hidup minimalis. Tapi ingat ya teman-teman, untuk orang-orang selain kita, walaupun itu suami kita, walaupun itu orang tua kita, walaupun itu kakak adik kita yang tinggal satu rumah dengan kita, itu kita tidak bisa memaksakan beliau harus menjalani gaya hidup minimalis. Menjalani gaya hidup minimalis itu harus berdasarkan kesadaran orang masing-masing. Tidak bisa kita paksakan, tidak bisa kita ajak-ajak gitu. Kita hanya cukup untuk menyampaikan aja apa sih gaya hidup minimalis, kita cukup menyampaikan aja kelebihan, kekurangan, terus juga
seperti apa menjalani gaya hidup minimalis, itu selanjutnya kita serahkan lagi ke orangnya. Kalau orangnya tertarik, kalau orangnya suka, kalau orangnya mau menjalani gaya hidup minimalis, ya alhamdulillah. Tetapi kalau misalnya tidak mau menjalani gaya hidup minimalis, ya udah gitu, nggak usah kita paksakan. Itu tadi teman-teman beberapa tips yang bisa aku berikan kepada kalian semua berdasarkan pengalaman aku, bagaimana aku berdampingan dengan orang yang tidak menjalani gaya hidup minimalis. Semoga bisa membantu kalian yang akan menjalani gaya hidup minimalis, tetapi kalian tinggal satu atap dengan orang-orang yang tidak menjalani gaya hidup minimalis. Ya, menurut kalian apa nih tips-tips lain yang bisa diterapkan oleh orang yang sedang menjalani gaya hidup minimalis tetapi dia berdampingan dengan orang yang tidak menjalani gaya hidup minimalis? Yuk tuliskan di kolom komentar biar aku juga bisa belajar dari kalian semua. Dan buat kalian yang mau request next video aku bahas apa tentang minimalism dan finansial, yuk tuliskan juga di kolom komentar. Insya Allah semampu aku akan bikinin buat kalian semua. Jangan lupa like serta subscribe. Buat yang belum subscribe, yuk bantu aku untuk bisa mewujudin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Buat kalian yang suka dengan video ini dan merasa video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Semoga video ini semakin bermanfaat untuk banyak orang, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.